Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini kali ini akan membahas soal ide untuk memulai bisnis dengan modal kecil tapi hasil yang maksimal. Karena kembali lagi ke hukum ekonomi, memang bisnis yang baik itu dimulai dengan modal yang kecil tapi hasil atau untung maksimal. Nah, makanya tonton terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan menjadi ide dan inspirasi untuk teman-teman yang mau memulai usaha dengan modal kecil tapi untung besar. Oke, teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe-nya, atau ide-ide lainnya yang ingin dikupas boleh banget nanti langsung taruh di kolom komentar. Nah, yang pertama ide atau rekomendasi usaha dengan modal minim itu, yang pertama paket sayuran. Terdengar biasa aja bagi sebagian orang, tapi itu hasilnya lumayan cukup besar. Kenapa? Karena sayuran ini menjadi komoditas yang memang dibutuhkan setiap harinya, apalagi bagi ibu-ibu yang ada di komplek-komplek atau di perkampungan. Itu biasanya agak males untuk keluar ke pasar nyari sayur-sayuran atau bumbu-bumbu masak. Itu agak males biasanya. Nah, makanya kita hadir dengan solusi mendekatkan pasar kepada pembeli. Jadi modal kita hanya mungkin bisa 200, 300 sampai 500 ribu rupiah. Kita bisa belanja pagi-pagi ke pasar, membeli sayur-sayuran yang segar, lalu membawa ke rumah, sekitaran rumah. Itu bisa jadi tetangga-tetangga kita itu membeli di kita. Makanya ketika memulai usaha ini memang terlihat remeh-temeh, tapi hasilnya lumayan dengan margin yang lumayan cukup besar. Nah, itu ide pertama dari ide atau inspirasi berbisnis dengan modal kecil tapi untung besar. Nah, yang kedua itu makanan sehat. Nah, makanan sehat itu biasanya dibutuhkan oleh ibu rumah tangga yang kerepotan untuk membuat masakan untuk anaknya pergi ke sekolah, bekal anak, terus bekal suaminya yang akan bekerja. Nah, itu sangat dibutuhkan. Nah, biasanya juga modalnya cukup kecil karena kita bisa membuat menu-menu sehat seperti sayuran yang dikukus, kemudian ditambah dengan makanan-makanan seperti ayam suwir, atau bikin fried chicken mini. Kemudian kita juga bisa menambahkan buah-buahan. Itu biasanya menu diet itu memang dibutuhkan oleh banyak orang yang memang mempunyai kesibukan cukup padat untuk menyiapkan makanannya untuk keluarga gitu. Nah, yang ketiga itu makanan ringan atau snack. Kenapa besar? Karena itu sangat mudah. Teman-teman bisa beli makanan bentuk bal-bal gitu yang di plastik besar, kemudian ditera ulang atau ditimbang ulang berukuran kecil. Itu bisa dijual langsung ke konsumen lewat status WhatsApp atau di grup-grup, atau bisa juga titip langsung ke warung-warung sekitar rumah kita. Itu lumayan marginnya. Kalau misalkan kita beli satu bal 60.000, kita bisa buat menjadi 80 pack atau 100 pack. Itu marginnya udah cukup besar, bahkan bisa hampir separuh dari modal itu menjadi keuntungan. Jadi kita bisa dapat untung hampir 50% itu dari berjualan makanan ringan atau snack ini. Kemudian yang keempat itu jajanan anak, udah pasti. Nah, memang jajanan anak ini menjadi sangat potensial untuk digeluti, untuk kita jadikan ide atau inspirasi untuk berjualan, karena ini relatif sangat mudah. Teman-teman hanya perlu untuk memulai dengan modal puluhan ribu pun bisa memulai.
Karena jajanan anak kita bisa lihat seperti cilok, itu potensinya besar. Bakso-bakso kecil, kemudian kalau di minuman itu bisa teh yang sekarang banyak tuh, yang harga 2.000 atau 3.000 satu cup itu modalnya relatif bisa terjangkau. Jadi teman-teman hanya bisa kalau teman-teman hanya bisa modal kecil itu cocok banget di sana karena marginnya sangat besar. Seperti seblak, kemudian cireng, itu memang yang menu-menu yang memang dibutuhkan oleh sebagian orang untuk ngemil di rumah-rumahnya. Nah, untuk pemasaran dari keempat ide itu sebenarnya bisa dilakukan melalui media sosial yang kita punya. Salah satunya adalah status WhatsApp. Itu walaupun satu kali posting belum ada yang beli, 2 kali belum ada yang beli, dijamin di lama kelamaan itu bakal ada peminatnya, terutama orang-orang sekitar kita ya. Di grup-grup WhatsApp, lingkungan kita, RT, RW atau keluarga, itu bisa jadi saluran-saluran pemasaran kita. Yang paling penting memang menjalankan usaha itu ya harus memulai dulu, kemudian kita tahu dulu karakteristik daerah kita itu sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa. Apakah memang tadi sayuran, kemudian yang kedua dari bekal anak ya, makanan sehat, kemudian makanan ringan atau snack, dan yang terakhir itu ya jajanan anak yang instan. Itu biasanya banyak peminatnya. Itu menjadi 4 ide bisnis yang bisa digeluti dengan modal minim, tapi hasilnya lumayan. Itu step pertama sebelum nanti kita bahas soal bagaimana cara mengatur keuangan antara bisnis dan keuangan pribadi, karena itu sangat menentukan nanti di scale up usaha kita. Nah, saya nanti akan membahas juga referensi-referensi lain berdasarkan hasil sharing dan pengalaman pribadi juga. Itu bisa kita bahas nanti di sini. Plus nanti video-video soal UMKM yang memang sudah memulai. Jadi nggak hanya teori nih. Nanti saya juga bakal hadirkan video-video nanti UMKM yang ya terlihat kecil hasilnya, padahal dibalik itu ada keuntungan yang besar. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nanti ke depan akan banyak video-video soal ide atau inspirasi memulai bisnis dengan modal kecil tapi untuk besar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.